lagi di Ajib, ASN Jabar ikut bicara. Bapak teh juara 2 PNS berprestasi kategori inovatif. Dulu dari Sumedang tuh berapa Pak kandidatnya? Tahun depan rencananya P3K juga masuk nih, bisa berikut berkompetisi. Dengan Super App e-Office ini, semua urusan desa kita bangunkan dalam sebuah platform digital. Di office desa yang akan ada notifikasi pemberitahuan smartphone Pakuwu ya kalau di kami. Harapannya masyarakat bisa mendapatkan layanan yang mudah, murah, dan cepat. Dapat kenaikan pangkat luar biasa, dapat poin dan dapat koin. Lama-lama jadi Mario Teguh kayaknya banyak banget poinnya. Halo Kang Teteh, kembali lagi di Ajib, ASN Jabar ikut bicara. Hari ini kita kedatangan apa ya kalau bisa dibilang mah, kalau anak sekolah mah bintang sekolah gitu. Kalau di PNS namanya PNS berprestasi. Alas ya meni luhur gitu jangkuk cenah PNS berprestasi naonnya. Ngomong lagi balibat kieu tuh berprestasi cenah. Nah, kita ini kedatangan Bapak Arif Syamsuddin, SPD MT. Halo Bapak. Halo Teh, kumaha damang Teh? Alhamdulillah. Bapak, iya. Kumaha ieu cenah? Saur nanti Bapak teh juara 2 PNS berprestasi tahun 2022 kategori inovatif. Terus Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Bapak, ya, kemarin ini punya juara 2 PNS berprestasi teh kumaha apa sih caritana teh? Ya, sebetulnya ya awalnya kita dapat informasi ya dari BKD Provinsi, kemudian oleh BKPSDM kami Kabupaten Sumedang diinformasikan ke setiap OPD, ada suratnya, kemudian ya kita coba-coba ikut. Nah, coba-coba ikut, daftar, mula-mula diseleksi dulu kan di kabupaten. Nah, waktu di kabupaten ternyata ya kita terpilih gitu untuk diusulkan ke Provinsi Jawa Barat dan diusulkan oleh BKPSDM Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat gitu. Oh gitu. Dulu dari Sumedang tuh berapa Pak kandidatnya? Barengan dengan saya itu 1, 2, 3, 4. Kalau tidak salah ada 5 orang. 5 orang. Ada 5 orang. Jadi semua kategori ada gitu. Betul. Dari inovatif itu ada 2 orang, kemudian future leader itu 1 orang kalau tidak salah, dan 2 orang lagi inspiratif. Yang inspiratif. Nih buat Akang Teteh yang belum tahu, PNS berprestasi ini adalah acara tahunan ya Pak ya, yang diselenggarakan oleh BKD Provinsi Jawa Barat. Pesertanya bisa dari diusulkan oleh BKPSDM Kabupaten Kota, kemudian juga diusulkan oleh OPD masing-masing di PNS Jabar gitu. Ada 3 kategori Akang Teteh. Yang pertama adalah inovatif, inspiratif, dan future leader. Tahun lalu dan tahun ini sama ya Pak ya. Jadi PNS Kabupaten Kota dan maupun PNS Jawa Barat itu disatukan untuk berkompetisi menjadi PNS berprestasi. Nah, tahun depan rencananya P3K juga masuk nih, bisa berikut berkompetisi. Nah, iya, jadi bisa melawan PNS provinsi. Betul, ya. Kuat-kuat namanya. Iya, betul. Biar kita nggak ada pemisah gitu. Ya, pemisah antara ini ASN Kabupaten Kota, ini ASN Provinsi Jawa Barat, kan kita Jabar juara ya. Berarti PNS di daerah pun semuanya harus juara berarti Teh ya. Iya, semua berlomba-lomba ya Pak, berinovasi, berlomba-lomba, membangun masyarakat di daerahnya masing-masing. Betul, setuju. Oke. Pak, saya dikasih bocoran ini sama Teh Dewi. Gimana nih? Apa ya? Sudah stalking duluan berarti. namanya inovasinya Bapak itu adalah membangun ekosistem desa digital dengan super app e-office desa. E-office desa. Benar. Ya, betul. Kita mulai dulu ya Pak, ekosistem desa digital teh naonnya? Ya, jadi pada prinsipnya kita itu ingin menggabungkan semua layanan-layanan yang ada di desa. Kan desa itu kan banyak ya urusannya gitu. Dari mulai urusan administrasi, kependudukan, terus ekonominya, kebencanaan, potensi pariwisata dan sebagainya. Nah, selama ini yang kami lihat di Kabupaten Sumedang sebelumnya setiap bidang itu silo-silo, tersendiri, tidak terkoneksi antara yang satu dengan yang lainnya. Yang pada akhirnya kan masyarakat yang dirugikan gitu. Untuk mendapatkan layanan dari desa itu jadi lambat gitu, karena datanya tidak tersedia. Kalau tersedia pun harus cari dulu kemana. Nah, dengan Super App e-Office ini semua urusan desa gitu ya kita bangunkan dalam sebuah platform digital. Jadi mulai dari layanan
surat menyurat di desa. Seperti misalkan contohnya begini ya Teh ya, warga Sumedang itu kalau butuh surat keterangan domisili gitu, itu sudah nggak perlu lagi datang ke kantor desa. Cukup dari rumah, dari Wakepo gitu ya. Kita sudah integrasikan karena sudah terbangun ekosistem tadi kan. Dari Wakepo itu masyarakat tinggal ketik Wakepo atau ketik simpati. Nah, nanti ditanyakan sama si chatbot itu. Nomor kakak Anda, masukkan nomor kakak. Nomor NIK Anda, keperluannya untuk apa. Kalau datanya itu valid, ditemukan di database kita gitu. Nah, nanti kirim notifikasi ke kantor desa sesuai dengan desa dia tinggal gitu. Nanti di office desa yang untuk para aparatur desa akan ada notifikasi pemberitahuan bahwa ada warganya yang memohon surat keterangan domisili misalkan. Jadi dia tinggal cantumkan nomor suratnya, kemudian nanti ada notifikasi ke smartphone Pakuwu ya kalau di kami. Betul. Smartphone kepala desa ada notifikasi permintaan surat. Nanti Pakuwu dari aplikasi e-office yang versi mobile app-nya cukup tanda tangan karena kita sudah pakai tanda tangan digital gitu. Kita sudah pakai TTE, tanda tangan dari BSRE ya. Jadi kepala desa atau Kuwu di Sumedang itu bisa tanda tangan surat keterangan domisili sambil makan siang di Singapura gitu Teh. Iya benar. Jadi Pak Kuwunya tidak harus Pak Kuwu sedang di Jakarta, tunggu dulu ya nanti. Jadi suratnya kan tertahan gitu. Nah, dengan dibangun ekosistem seperti ini yang saling terhubung antara satu sistem dengan sistem yang lainnya, yang akan diuntungkan itu kan masyarakat. Harapannya masyarakat bisa mendapatkan layanan yang mudah, murah dan cepat. Nanti setelah di TTE, suratnya itu langsung dikirim otomatis ke nomor WA si pemohon tadi gitu. Jadi pemohon itu nanti menerima surat dalam bentuk PDF yang sudah ber-TTE gitu. Nanti bisa print sendiri atau kalau nggak punya printer misalkan nebeng ke tetangga gitu atau fotokopian ke tukang fotokopian bawa ini mau ngeprint ini gitu. Gitu Teh. Itu salah satu contoh, salah satu fitur yang ada di Super App e-office desa. Gitu. Keren banget ya Pak. Jadi kalau misalnya peting-peting saya ingat surat domisili bisa saat itu juga. Iya, jadi kalau warga Sumedang yang bekerja di Jakarta tiba-tiba harus ada surat, nggak perlu dong pulang dulu ke Sumedang. Cukup dari Jakarta, dari mana ya minta gitu. Karena kita sudah terintegrasi gitu, sistemnya sudah saling nyambung. Betul. Kalau Teteh nggak percaya, saya tunggu di Sumedang. Mudah-mudahan nggak percaya gitu. Jadi buktiin ya. Iya harus dibuktiin. Kebetulan gitu. saya tadi juga baca-baca artikel Pak. Sumedang ini termasuk yang dapat ini ya best practice ya. Jadi praktik baik bahwa kabupatennya sudah memiliki desa digital, benar ya Pak? Iya, jadi kita semua desa kita dorong untuk jadi desa digital. Gitu. Oh dan berarti akses aplikasi itu bisa di semua desa di 270 desa semuanya sudah menggunakan e-office desa, gitu. Dan ternyata 270 desa itu semuanya sudah terhubung dengan jaringan internet. Kita sudah fiber optik ke semua desa. Gitu. Okay. Kebetulan Pak saya juga tahu Sumedang cuma sampai Jatinangor Pak, cuman kuliah di Jatinangor. Ternyata Sumedang sekarang udah canggih pisan ya dengan adanya ini ya. Ya alhamdulillah itu berkat. Dibangun sejak tahun berapa Pak? Kita 2020 kalau untuk e-office desa. 2020 kita memulai membangun e-office desa, kemudian ya kita integrasikan semua sistem yang tadinya terpisah-pisah kita paksa untuk jadi satu, kemudian kita literasi para kepala desa, para perangkat desanya gitu supaya mereka lebih aware terhadap digitalisasi, lebih harus shifting lah gitu, kita ajak shifting. Oke, benar. Tadi saya jadi tiba-tiba ingat kalau misalnya digitalisasi kan sebenarnya agak mungkin ada beberapa orang yang resisten terhadap digitalisasi apa ya, iya, betul. Agak susah untuk masuknya. Nah kalau dari Sumedang sendiri kayak gimana sih Pak strateginya? Ya ada gitu, pasti ya bisa dibayangkan yang tadinya bertahun-tahun kita bergelut dengan manual, tiba-tiba harus shifting gitu ke digital, ya pasti ada resesi. Nah, cara kami itu kita lakukan ya di samping yang biasa-biasa gitu ya, sosialisasi, terus kita edukasi, kita literasi semua para perangkat desa. Juga kita kasih pengarahan gitu. Jadi ada apa ya? Kita harus menempatkan diri kita pada saat kita mau mensosialisasikan itu sebagai posisi di para perangkat desa, sebagai Pak Kuwu. Jadi misalkan begini, Pak Kuwu kami bikin begini itu gitu. Ini tuh bukan buat gaya-gayaan, tapi bukan buat keren-kerenan gitu. Tapi kami punya keinginan supaya Pak Kuwu itu terpilih lagi di periode keduanya gitu. Kumaha we cara nanya. Iya, kalau kepala desanya memberikan layanan yang baik kan ya, yang cepat, yang mudah, yang murah,
kan nanti di periode keduanya ya insya Allah harusnya terpilih lagi dong. Betul, gitu. Nah karena, itu iya. salah satu trik lah bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan gitu kepada kepala desa dan para perangkat desa. Gitu. Karena urusan pemerintah mah utamanya adalah layanan ya Pak. Iya, ya? betul sekali. Memang harus gitu. itu jadi prioritas utama. Oke. Nah, teman Akang Teteh ini Pak Arif ini Kabid Informatika di Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang. Iya. Bedanya Diskominfo gitu. Ini mah ada panjang ada statistik. Ada persandian dan statistik Persandian. Banyak gitu pekerjaannya. Pak, kalau di kantor selain Bapak biasanya pekerjaannya apa Pak? Tugas-tugasnya? Ya tugas-tugas saya tuh ibaratnya tugas utamanya itu pelayan tadi. Saya menempatkan diri dan teman-teman di Diskominfo itu menempatkan diri sebagai pelayan untuk transformasi digital, untuk digitalisasi di pemerintah Kabupaten Sumedang gitu. Jadi kalau teman-teman dari semua OPD memiliki inovasi contohnya ya, biar sesuai dengan tema kita. Punya inovasi, kalau inovasinya itu berupa sebuah digitalisasi, sebuah transformasi digital, itu cukup datang ke kita, jadi kita nanti akan bantukan sampai inovasinya itu betul-betul landing gitu, bisa diimplementasikan gitu. Oh, jadi, dibuatkan Pak? Iya, nanti kita bantu buatkan gitu, dari sisi teknologinya kita bantu, dari proses penyusunan proses bisnisnya supaya ini bisa implementatif di sistem kita bantu juga. Nah, itu tugas utama saya di bidang informatika. Gitu. Betul, karena tidak pasti semua OPD itu melek sama teknologi. Iya, dan tidak semuanya punya programmer. Betul. Kan, tidak semuanya paham terhadap teknologi informasi gitu. Dan mungkin Diskominfo Persandian Statistik ini siap ya untuk siap melakukan dong. Harus siap gitu, harus siap. Namanya juga kita eskalasi digital. Nah, iya ya, betul. Oke, Pak, kalau misalnya berarti latar belakangnya dulu kenapa kepikiran bikin e-office itu karena ngelihat potensi pengembangan tadi ya desa-desa pelayanannya. Kita jadi lihatnya dari masalah gitu ya. Jadi kita pada saat bikin sistem gitu, bikin sebuah inovasi, yang pertama itu harus kita lihatnya itu masalah, bukan karena kita pinginnya gitu. Atau tadi pingin gaya-gayaan atau ada apa. Jadi kita lihat masalah, coba bayangkan untuk mendapatkan satu lembar surat keterangan saja tadi di domisili, ya kalau kita yang di kota mah yang kantor desanya deket kan gampang lah ya, tinggal datang. Tapi kalau di kami di pelosok gitu ya, ada yang untuk sampai ke kantor desa harus satu-satunya transportasi itu ojek gitu. Satu kali jalan 20.000, pergi pulang sudah 40.000. Belum lagi pakuwunya itu belum tentu ada di kantor gitu, yang tanda tangan suratnya, masa harus balik lagi gitu. Nah jadi oke, kita mediasi nih gitu dengan teknologi ini gitu, supaya dari manapun kapanpun ya para perangkat desa tetap bisa memberikan layanan yang mudah, murah dan cepat gitu kepada masyarakat. Itu salah satu contohnya. Ya kalau dulu bikin surat kayak gitu makanya ada calo juga karena emang susah ya Pak ya, mulai dari waktu, kemudian tadi biaya gitu. Dan lain-lain. Itu yang ingin kita selesaikan gitu. Gitu. Selain surat domisili nih Pak, e-office ini menyelesaikan masalah apa lagi? Ya semua surat. Jadi misalkan surat menyurat dari Pemda ke kita ya, dari Pemda ke desa atau sebaliknya atau ke kecamatan, itu suratnya semuanya sudah melalui ekosistem e-office. Gitu. Jadi tidak ada lagi istilah kepala desa nganterin surat ke Setda gitu atau ke dinas ini, dan sebaliknya. Semuanya bisa lewat via e-office. Itu salah satu fitur ya yang ada di e-office. Kemudian fitur yang lainnya di e-office itu kita jadikan sebagai tempat kolaborasi kita untuk penanganan kemiskinan, untuk penanganan stunting gitu. Jadi semua data-data tentang penanganan kemiskinan, tentang stunting, potensi desa, potensi ekonomi, UMKM, itu semuanya tergabung di e-office desa tersebut gitu. Jadi kepala desa itu nanti di kami itu punya dashboard eksekutif lah ibaratnya, punya dashboard seperti Pak Gubernur di sini punya comment center gitu. Makanya dibilangin desa punya mini comment center karena mereka punya pusat data. Iya, karena selama ini kan kepala desa nggak tahu persis tuh. Kalau ditanya berapa Pak Kuwu yang miskin, berapa jumlah ibu yang hamil misalkan gitu. Nah karena datanya terkoneksi, terintegrasi, kita bisa visualisasikan. Jadi kapanpun dimanapun Pak Kuwu ini gitu ya bisa tahu, oh di desa saya itu ternyata ada yang miskin sekian dan ini orangnya gitu. Sehingga nanti bantuan desa dan segala macam itu
bisa tepat sasaran gitu. Itu bisa diakses lewat HP masing-masingku iya, gitu ya? bisa karena semuanya sudah serba online gitu. Makanya sedekat itu permasalahan ya, dia buka HP, oh ternyata yang stunting begini. Nah, oh ternyata yang stunting nih, oh kenapa ini ada stunting gitu kan, aku harus tahu kan. Betul. Gitu. Itu tujuannya. Sedekat itu ternyata dia dengan permasalahan masyarakatnya. Iya. Oke, Pak, kalau Bapak bisa bandingin gak sih Pak, sebelum ada e-office sama setelah ada e-office itu seperti apa sih perkembangannya di masyarakat? Yang paling penting saya tuh kita itu bukan ingin memperlihatkan aspek teknologinya ya. Betul. bukan sistemnya yang harus berkembang tapi yang kita kejar itu, yang kita harapkan itu adalah perubahan mindset. Yang pertama, perubahan mindset dari kita ya, ASN dan yang di desa juga kan sama lah kan, seperti kita para perangkat desa, kita menginginkan mereka itu memiliki mindset untuk melayani gitu. Kemudian dengan bantuan teknologi, proses mereka memberikan layanan itu bisa lebih cepat, bisa lebih mudah, bisa lebih murah gitu. Dan kita harap mereka itu sekarang semakin aware terhadap data gitu. Benar. Karena selama ini kan kita ya kalau butuh data kan, waduh susahnya kan seperti apa gitu, harus nyuruh dulu berkasnya dan sebagainya. Nah kalau sekarang sudah ada di e-office, ya tinggal dibuka saja e-office-nya gitu. Semua data-datanya ada di sana. Kalau belum ada, mari kita lengkapi sama-sama. Nah ini yang sekarang sudah mulai tumbuh di kami di Kabupaten Sumedang itu, sekarang budaya literasi gitu ya sudah semakin baik. Kemudian sudah mulai aware terhadap data ya. Bisa indikatornya gampang saja gitu. Kalau e-office desa down aja sebentar gitu, layanannya mati, pasti rame. Berarti ini tandanya mereka memang sudah butuh punya gitu keterikatan ya? Gitu. Ibarat kita sekali aja Gojek atau maaf ya saya sebut itu ya WhatsApp misalkan misalkan Google atau WhatsApp Google sebentar kan kita udah kayak kelabakan kan gitu. Betul, udah mati gaya gitu. Nah itu tandanya berarti produk kita gitu ya, inovasi kita itu sudah tersampaikan ke user kita gitu. Saya jadi ingat quotes-nya Pak Gubernur, kebijakan yang tepat itu bisa data itu bisa menuntun kebijakan betul. Yang tepat ya, gitu ya. Itu yang kami jadikan yang kami jadikan di Command Center Sumedang itu quote Pak Gubernur yang itu tuh, good data, good decision and good result itu. Iya, pokoknya mah berdasarkan data lah kebijakan itu akan tepat gitu ya Pak ya. Betul. Bener, emang data adalah sumber daya di masa depan ya Pak ya. Minyak gitu. Data itu new oil sekarang. Iya, dan terasa gitu ya. Iya. Selain ngomongin soal yang tadi informatika, teknologi ini, kita tanya dulu nih, Bapak ini sebenarnya hobinya apa ya? Sepedahan. Kalau ditanya hobi sepedahan. Mensana gitu. Incorpore sano ya. Gitu. Karena olahraga lah Bapak punya otak yang cerdas. Amin. Sepeda ya Pak ya? Iya, sepedahan lah paling hobinya sekarang, sepedahan. Sepeda bener ini enggak Pak? Yang ada komunitas sepeda gitu? Ikut dong gitu biar semangat. Wah keren sekali. Terus berarti sehariannya selain tadi informatika, Bapak juga enggak cuma di dalam komputer doang, ada olahraganya. Seimbang banget nih Akang Tente, Batu harus dicontoh. Dong, sebagai ASN kita harus tetap kuat, harus prima gitu. Benar, karena bugar ya Pak. Ya untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat kan ya kitanya juga harus strong ibaratnya lah gitu. Benar. Soalnya kalau saya kebanyakan di komputer gini Pak, jadinya gara-gara dada bungkuk gitu. Ya, kalau Bapak enggak, sehat sekali Bapak. Umur berapa sekarang Pak? Coba tebak. Kayaknya 18 sih kelihatan dari mukanya ya. Iya betul, dekat-dekat lah. Dekat-dekat. Alhamdulillah sudah 44 tahun. Wah, nggak kelihatan ya. Sugante gara-gara sepeda ya ini gara-gara dapat kado istimewa dari Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda begitu saya juara PNS ini ya. Jadi hadiahnya tuh tidak hanya dari Pak Gubernur loh gitu. Oh serius? Iya, Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Wakil mengapresiasi betul gitu. Saya dikirimkan ke Korea selama seminggu untuk ikut short course, ikut pelatihan. Jadi makin glowing. Alhamdulillah. Banyak berkahnya loh, banyak berkahnya. Betul. Dengan mengikuti PNS Berprestasi ini, justru pintu-pintu rezeki yang lain terbuka ya Pak ya? Betul sekali gitu. Gak cuma hadiah Akang Teteh, ternyata banyak banget reward berupa tadi short course, terus naon deui Pak? Sok sebutkeun. Dapat kenaikan pangkat luar biasa. Jadi hoyong eta kenaikan pangkat luar biasa. Begitu juara diusulkan oleh Pak pemerintah kami ya Kabupaten Sumedang
ke BKN, lolos berkas itu kan sama gitu, prosesnya kan sama seperti seperti ajang PNS berprestasi ini. Jadi submit makalah gitu, kita submit makalah, kemudian dinyatakan lolos, dipanggil ke Jakarta dan disidang gitu, disidang oleh Pak Kepala BKN-nya langsung dengan deputi-deputinya, ditanya itu tanya ini gitu, dan alhamdulillah lolos, dan ya alhamdulillah dapat kenaikan pangkat luar biasa gitu. Mau tahu nggak tipsnya? Apa tuh? Apa tuh tipsnya? Ini buat akang teteh yang lainnya juga gitu loh ya. Jadi tipsnya, kita sebagai PNS, sebagai ASN, jangan berorientasi kepada piala. Oke. Gitu. Kita harus berorientasinya ke pahala. Asik. Piala bukan pahala, kuat Kalau baik iya, nah betul. Jadi kalau kita kejar pahala, insya Allah piala itu datang dengan sendirinya. Benar. Tapi kalau kita kejarnya piala, pahala itu belum tentu dapat. Gitu. Ini insight dari Sumedang ya. Baru tahu saya Pak. Nah, ini berbicara tentang kenaikan pangkat luar biasa. Sebenarnya disebut luar biasa karena istimewa ya Pak. Iya istimewa. Belum sampai waktunya gitu. Jadi kan kalau reguler kita kan udah pada tahu kan 4 ya. tahun. Iya, misalnya. nah ini kita baru tahun kemarin naik, kemudian sekarang kita lolos dapat penghargaan kenaikan pangkat luar biasa, ya tahun ini naik lagi gitu. Oh, dan itu di sidang ya Pak, karena untuk melihat layak apa tidak layak. Iya gitu betul, di sidangnya nggak main-main gitu, serius, langsung sama kepala BKN pusat gitu. Pak Arya Bima itu ya? Iya betul. Bapak aja udah ketemu, saya aja belum. Terus gimana Pak ceritain? Dengan selain kenaikan pangkat luar biasa, apa lagi Pak yang didapat? Ya, yang paling berkesan bagi saya pribadi, ini sebuah kesempatan untuk kita terus learning gitu ya, terus belajar gitu, karena jadi kita bisa terus improve lah diri kita. Pada saat kita daftar PNS berprestasi ini kan kita diminta bikin makalah dan sebagainya. Itulah sebuah kesempatan mengukur diri kita, mengukur kapasitas kita gitu, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata kita itu masih kurang loh gitu. Begitu ditanya, ini harus ada bagaimana kebaharuan inovasi gitu misalkan. Nah ini kan merangsang kita untuk terus improve diri. Nah itu yang menurut saya value yang bisa sangat didapatkan gitu ya, untuk diri saya secara pribadi, supaya kita terus bisa improve knowledge kita, skill kita gitu teh. Oke. Berarti kita mundur dulu ya Pak. Kalau misalnya tadi kenaikan pangkat luar biasa itu karena PNS berprestasi ya? Iya betul. Bukan karena yang lain itu misalnya. Bukan. Jadi syaratnya harus juara dulu gitu ya, harus juara dulu. Juara 1, 2, 3 itu diusulkan. Kami kan Kabupaten Sumedang tahun 2021 kan ada 2 orang yang juara. Kemudian tahun kemarin 2022 kan saya yang juara lah. Alhamdulillah meskipun juara kedua teh. Enggak apa-apa Pak. Meskipun itu juara juga kedua. Udah alhamdulillah. Nah, itu diusulkan oleh pimpinan kami di pemerintah Kabupaten Sumedang. Dan yang melengkapi ya sama lah, buat makalah gitu, ngisi apa. Nanti kalau lolos dipanggil untuk disidang ke BKN tadi. Ke BKN. Kita mundur sedikit ya Pak. Boleh. Nih, Akang Teteh kalau mau punya banyak reward, diusulkan kenaikan pangkat luar biasa. Iya, betul. Nah, ikutan PNS berprestasi. Nah, kita tanya-tanya dulu ya. Waktu Bapak ikutan PNS berprestasi ini, kayak gimana sih Pak prosesnya? Pengalaman Bapak bisa di-share dong sama kita. Boleh. Jadi ya pertama begitu kita sudah daftar ya, didaftarkan, kemudian kita dapat akun kan. Pak, Bapak didaftarin atau daftar sendiri? Didaftarkan. Iya berarti ngedaftarnya pinter. Didaftarkan dari kan dikelompokkan oleh kami dikoordinir oleh BKPSDM gitu. Nah, terus kita dapat akun tuh kan, akun yang BKD itu. Nah, terus ya kita lengkapi itu semua, kita isikan. Kemudian karena saya kategori inovatif gitu ya, ditanyakan tentu kan apa inovasinya, dituliskan yang jadi masalahnya, inovasinya seperti apa, bagaimana dampaknya, bagaimana kebaharuannya. Kita ikuti saja itu terus gitu. Nah, ya alhamdulillah ternyata lolos kan. Oke, pause dulu Pak. Jadi Akang Teteh boleh mendaftarkan sendiri, boleh didaftarkan oleh orang lain. Jadi kalau teman-temannya mau jebakan Batman sama temennya boleh juga daftar. Iya, betul. Tiba-tiba gitu. kasih nih akun buat kamu gitu ya. Biasanya kan ada yang low profile gitu. Saking low profile-nya nggak mau gitu. Kita mah nggak mau gitu. Naon da urang mah gitu. Da aku mah apa gitu. Iya betul gitu teh. Remehan ranginang kan. Kita didaftarin, Bapak didaftarin sama BKPSDM, dapat akun, terus kemudian dinyatakan
setelah jadi mengusulkan ya, apa dulu inovasinya, dan ngisi form gitu kan. Iya betul, dinyatakan lolos, terus ya dipanggil buat presentasi itu di Jatinangor saya masih ingat. Udah pas ngumpulin administrasi tuh hesenya banyak. Enggak, gampang ada, semuanya ada. Gampang itu mah yang udah standar banget lah. Standar banget. Standar banget. Iya. Buat hararese. Rek daftar tuh low profile tadi ya Pak ya. Low profile. Jadi udah ya abis dinyatakan lolos kemudian tesnya di Jatinangor. Di Jatinangor waktu itu. Offline berarti Pak di Sumedang datang ke Jatinangor. Iya, itu cuma 20 menit sekarang. Ya nyata di Sumedang. Tadi mati Banjar Babenten. Tah di Sumedang ke Jatinangor. Terus di Jatinangor tadi diapain Pak? Di ospek? Enggak, di Jatinangor tuh kita justru di sana tuh digali lah ya, digali sama para penalis. Ibu profesor yang dari Unpad saya lupa lagi namanya, kemudian Pak Doktor, pokoknya kredibel banget lah gitu si orang-orang. Berarti itu tahap wawancara oleh tim penilai. Oleh tim penilai. Jadi kita presentasi gitu, kemudian ada wawancara, ya di sanalah sebuah proses pembelajaran gitu ya untuk kita dapat insight baru lagi gitu. Jadi apa tuh insight-nya Pak? Ya minimal terulang lagi waktu dulu sidang tesis gitu. Benar. Jadi dan itu memang melengkapi ya Pak? Iya betul, untuk melengkapi gitu, untuk melengkapi. Kita kan harus ada stimulusnya dulu gitu ya. Jadi ditanya ini, oke. Gitu. Ya dari situ juga feedback ya, kalau misalnya buat teknologi mah tahu, berarti kedepannya grade-nya apa lagi. Betul. Gitu. Jadi sampai di sana tuh kan saya sampai jadi tahu bahwa ini inovasi yang kita bikin untuk di lomba ini sebetulnya hanya satu fase gitu. Benar. Hanya satu staging gitu. Nextnya setelah lomba ini harus terus dijalankan, harus kontinuitas karena targetnya itu tadi masyarakat kan gitu. Nah ini kan yang jadi pesan dari tim penilai benar. Gitu. Ini jangan hanya sekedar lomba ya gitu, jangan hanya sekedar niatan untuk ikut PNS berprestasi ya gitu. Nah, makanya sampai hari ini masih terus jalan. Baru saya mau nanya, sekarang masih ada nggak sih Pak? Masih banget, bahkan saya kembangkan terus loh. Betul. Gitu. Jadi kalau kemarin kita baru sampai bikin ekosistemnya, bikin platform digitalnya. Nah, sekarang kan setelah ini beroperasi, datanya itu kan akan semakin banyak kan? Betul. Semakin numpuk kan gitu. Dari tahun 2020 sampai hari ini datanya kan terus berkembang. Nah, si data seperti yang tadi kita bahas di awal, data itu kekayaan baru. Dari data itu kita bisa pelajari, bisa kita analisis gitu. Jadi kita Kabupaten Sumedang sekarang sedang mempersiapkan inovasinya lagi ya. Kita mempersiapkan machine learning namanya gitu. Jadi sudah AI ya, artificial intelligence. Serius? Untuk menganalisis data-data yang terkumpul di semua platform digital kita. Harapannya data-data itu bisa menjadi insight buat pimpinan dalam mengambil kebijakan untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat gitu. Jadi nggak berhenti loh gitu. Benar. Nggak cuma data numpuk doang. Enggak gitu. Langsung harus jadi banyak sekali pengembangannya ya Pak. Harus diolah itu data gitu supaya harus ada feedbacknya lagi gitu. Nah, tadi udah ya Pak fase wawancara, diwawancara oleh tim penilai yang tadi profesor dari Unpad dan kemudian siapa. Jadi dan menentukan teh lain atasan gitu ya. Menentukan adalah tim penilai. Mereka expert di bidangnya. Sangat expert. Angkatan pendidikan ya Pak, pada profesor, dosen. Iya gitu. Betul. Terus setelah tahap wawancara itu apa lagi Pak? Nah, setelah kita dinyatakan lolos gitu kan ya, lolos jadi 5 kalau nggak salah 5 kandidat gitu. Baru ada lapangan gitu. Jadi tim penilai yang kemarin mah kita yang mendatangi tim penilai, nah sekarang mah tim penilai yang mendatangi kita kan gitu. Jadi ini tadi dinamakan proses visitasi. Jadi melakukan validasi terhadap. Iya betul. Bapak teh ngabababnya teh pas diwawancara teh presentasi. Nah terus di pas fase visitasi. Saya mah nggak boleh gabung malah. Tim jurinya yang benar tuh sih sesuai dengan apa yang diomongin. Tim juri nanti nanya ke pimpinan, nanya ke rekan, nanya ke kalau kami sampai mengumpulkan para perangkat desa gitu. Bener tuh Cina berguna ini gitu ya. Gitu. Wawancara saya nggak tahu apa yang ditanyakan, apa yang mereka omongin gitu. Gitu. Ini tim juri penilai gitu ya. Dosen-dosen tuh pada turun ke desa udah kayak KKN gitu kan. Kayak gitu. Oke. Abis itu setelah visitasi apa lagi Pak? Ya sudah Pak. Sudah. Jadi sampai dengan visitasi, pokoknya yang saya masih ingat itu sampai saya bikin kuesioner menilai diri sendiri gitu, yang terakhirnya seberapa skor tingkat keyakinan kita gitu terhadap inovasi kita. Itu terakhir ya, setelah itu ya tinggal menunggu saja gitu nanti pas
pengumuman. Nah, dari seluruh rangkaian itu kesan Bapak terhadap program ini tuh gimana sih, Pak? Sangat berkesan. Sangat-sangat berkesan. Jadi ini sebuah pengalaman yang seumur hidup tidak pernah terlupakan lah gitu. Dan ya di samping itu tadi dapat poin dan dapat koin gitu. Si Bapak mau jagoannya quotes Iya, dapat poin dan dapat koin gitu. Poinnya ya prestasi kan, kita kan portofolio dan sebagainya gitu. Koinnya kan alhamdulillah kado dari sininya kan sungguh luar biasa gitu. Dan ini bentuknya kalau dalam psikologi ada reward and punishment. Jadi bentuk gitu. Reward ini bisa meningkatkan motivasi ya Pak ya dalam berinovasi. Betul. Nah kita tanya setelah menang PNS berprestasi ini, Bapak itu jadi gimana sih? Udah aja, udah ya, menang. Makin semangat dong. Harus makin semangat karena kita kan masih ada ASN berprestasi tingkat nasional kan. Adi apa namanya? Apa ya? Adi yang dari Kemenpan RB itu yang pialanya. Nah itu kan ya mudah-mudahan diberikan kesempatan saya akan lanjutkan gitu. Pokoknya jadi lebih challenging ya Pak. Ya challenging kita coba gitu. Kita coba nanti di tingkat nasional gitu. Tadi berarti si inovasinya juga sekarang masih inovasi ada ya? masih jalan karena ya memang sudah operasional gitu. Sudah jadi keseharian di teman-teman para perangkat desa. Betul. Dan ini terjadi di masyarakat sekarang ya Pak ya. Ada beberapa kayak misalnya golongan orang yang memang skeptis terhadap digitalisasi. Mereka bilangnya ini pasti yang menang adalah orang-orang yang mengembangkan sistem aplikasi yang numpuk enggak. Gitu ya Pak ya. Enggak. Nah menurut Bapak terhadap orang-orang kayak gitu gimana sih Pak? Ya harus literat lah. Gitu harus banyak baca ya kan. Seangkatan saya tuh kan ada juga yang juaranya itu kalau tidak salah dari Majalengka kan bukan sistem gitu, justru sesuaikan dengan tusi kita gitu ya, tusi kita hari ini. Tentu mati informatika ya. Nah, iya karena saya bidang informatika ya. Mau kalau saya inovasinya bidang pertanian kan justru nanti orang nggak bakalan percaya gitu. Ya, nah, jadi nggak cuma informatika. Nggak cuma. Jadi yang terpenting itu kan hakikat sebuah inovasi itu kan bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi pada saat berdasarkan daily activity kita di tempat. Betul. Di tempat tugas kita, di tempat kerja kita gitu. Kalau misalkan inovasinya jadi membuat sebuah program gitu yang bukan harus sistem gitu, tapi itu bisa menyelesaikan masalah, bisa mempercepat layanan gitu ya, itu sudah sebuah inovasi yang luar biasa. Dan gitu. Kenapa enggak yang kayak gitu juga diajukan? Jangan khawatir, harus diajukan gitu. Biarkan dunia mengetahuinya gitu. Dan itu harus diniatkannya bukan hanya untuk diri kita gitu. Betul. Harus diniatkannya mudah-mudahan apa yang kita kerjakan gitu, apa yang kita submitkan di ajang PNS berprestasi ini itu mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lain-lainnya juga gitu. Bisa menginspirasi para CPNS gitu yang baru gabung, bisa bisa jadi modelnya gitu. Supaya pembangunan di Jabar ini berkelanjutan dan makin ngabret gitu. Iya benar, alhamdulillah. Kalau di Jabar ini Pak ada sistem IOTM namanya Employee of the Month. Jadi PNS itu bisa mengusulkan diri sendiri atau diusulkan untuk menjadi per bulannya jadi PNS mirip-mirip PNS berprestasi nih. Dan kenapa enggak nih Akang Teteh yang udah pernah menang IOTM juga ikut daftar ya Pak ya. Sekecil apapun inovasi yang kita berikan untuk pemerintah itu berguna sekali Akang Teteh. Betul. Dan diniatkannya untuk supaya kita bisa menyebar kebaikan kepada yang lain. Jadi banyak orang yang terinspirasi ternyata yang kayak gitu aja bisa membantu ya. Iya gitu. Kan nanti inovasinya misalkan sekarang inovasi di Kabupaten Sumedang. Kalau itu memang masalahnya sama dengan kabupaten kota yang lain, kalau ikut ajang ini kan tersosialisasikan, terpublikasikan. Siapa tahu daerah-daerah yang lain juga ada yang membutuhkan, inovasinya bisa ditiru, bisa dimanfaatkan, kan makin bagus berarti. Berarti manfaatnya kan semakin banyak gitu, masyarakat yang bisa merasakan gitu. Meni kagum saya manusia yang bermanfaat. Kayaknya juga nukieu Akang Teteh. Sesuai dengan ajaran mentor saya gitu. Aku jadi inget Pak dulu ada yang komen gitu di Instagram Cina. Ini mah pasti yang punya menang itu yang punya sistem-sistem aplikasi numpuk nggak kepake. Tidak harus yang dari Majalengka angkatan kemarin kan pupuk bikin pupuk. Kalau berhubungan dengan pupuk lah bikin formula khusus gitu. Nah itu juara juga kan gitu. Tapi beneran gak sih Pak banyak aplikasi yang nggak kepake gitu kalau menurut Bapak? Dulu tahun 2019 kami di Kabupaten Sumedang ada 124 aplikasi. Oke.
gitu. 2019 tuh ada 124 aplikasi dan ya pada akhirnya banyak yang tidak efektif gitu penggunaannya karena itu tadi tidak terintegrasi, tidak bisa diberbagi pakaikan datanya. Itu gitu. kuncinya integrasi ya Pak ya. Gitu. Jadi aplikasi itu bisa bertahan kalau mereka juga bisa berintegrasi dengan karena sekarang zamannya kan sudah bergeser. Sekarang itu kan zaman kolaboratif. Sekarang itu zamannya kolaborasi. Benar. Gitu. Bukan zamannya bersaing lagi, tapi zamannya bersanding. Aduh. Iya, lama-lama jadi Mario Teguh kan? Kayaknya banyak banget quotes-nya. Iya, udah 3 quote. Iya. Tadi udah ya. Berarti emang PNS berprestasi ini berpengaruh banget buat karir Bapak. Iya, alhamdulillah lah gitu. Dan untuk organisasi juga tentunya. Gitu. Untuk masyarakat apalagi gitu ya Pak ya. Harapannya ya, endingnya ultimate goalnya memang harus untuk masyarakat. Dan sekarang di Sumedang ya, jadi PNS berprestasi itu jadi kalender tahunan yang lebih rame gitu, lebih rame sekarang gitu. Dan tim penilainya juga sama gitu, seperti yang di provinsi. Kita ambil dari perguruan tinggi dari luar ya lebih. Jadi yang nanti akan diusulkan ke provinsi ini harus juara dulu di PNS berprestasi tingkat kabupaten. Bahkan, gitu. Dan ada hadiahnya juga sama seperti ini. Bahkan Pemda-Pemdanya juga ini ya Pak mendukung gitu. Iya mendukung. Jadi ya sama lah pola yang digunakan di Jawa Barat itu di Kabupaten Sumedang sekarang polanya sudah sama seperti itu gitu. Oke. Ini Bapak Arif ini adalah gambaran PNS berprestasi yang memang tujuannya buat masyarakat. Terus kemudian dia juga aplikasinya nggak cuma sampai lomba doang, tapi sampai saat ini juga masih berkembang dan terus dikembangkan. Betul. Dan aplikasinya juga menuntun kepada kebijakan pimpinan ya Pak ya. Mudah-mudahan betul. Dengan data yang sejalan dengan visi misi Pak Bupati kami. Betul. Gitu. Dengan data yang dihimpun oleh e-office desa ini bisa jadi kebijakan-kebijakan. Iya, terus betul. Kemudian bisa jadi bahan dasar kebijakan. Bisa jadi banyak juga sih pengembangan potensi daerah lainnya ya Pak ya. Betul. Untuk hal itu. Nah terakhir nih Pak, ada pesan-pesan nggak untuk Akang Teteh yang menonton Ajib hari ini? Pesan saya jangan terlalu low profile tadi gitu ya. Sekecil apapun sumbangsih kita, inovasi kita, karya kita itu harus disosialisasikan gitu ya. Betul. Harus disampaikan. Tujuannya bukan harus berpikirnya tujuannya jangan bukan untuk diri kita gitu. Mudah-mudahan karya kita ini, karya meskipun sangat sederhana gitu, mudah-mudahan ini harus bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya gitu. Jadi intinya jangan pernah berhenti menyebarkan kebaikan lah, intinya seperti itu. Jangan lupa Akang Teteh yang berminat menjadi PNS berprestasi ya Pak ya. Iya. Segera daftarnya di mana Teh? Sampai tanggal 30 Juni Akang Teteh kita tunggu ada di aplikasi penghargaan. Bisa cek Instagram kita untuk tahu lebih lanjut seperti apa sih programnya, gimana caranya, apa hadiahnya, cek aja di Instagram BKD Jabar. Nah, Akang Teteh jangan lupa like, subscribe, komen, dan follow sosmednya BKD Jabar. Ketemu lagi di episode Ajib selanjutnya hanya di Ajib ASN Jabar. Ikut bicara. Ajib-ajib. Dadah.